Halo semua, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali. Kami perwakilan dari kelompok COAP, yang mana mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri ada Muhammad bin Ramadan dari 053-94-004. Kemudian ada Mas Heaven Hepina Febriono dengan NRP 053-94-0026. Selanjutnya ada Mas Naufal Imantiasto dengan 053-94-041. Dan yang terakhir adalah Mas Mulki Kusuma dengan 053-94-003, yang mana kami dari mata kuliah pemrograman integratif. Oke, mungkin bisa lanjut slide-nya. Baik, apa saja yang akan dibahas untuk pada kesempatan kali ini? Yang pertama itu ada definisi. Pertama kita akan membahas pengertian itu dari COAP, kemudian tujuan, fungsi dari COAP itu apa. Selanjutnya ada COAP dan HTTP. Maksudnya apa? Hubungannya antara COAP dan HTTP. Mungkin bisa selanjutnya. Selanjutnya ada tipe pesan COAP. Jadi dalam pertukaran data antara klien dan server itu COAP itu seperti apa untuk pertukaran pesannya. Selanjutnya dari penerapan dari COAP ini seperti apa implementasinya. Yang mana COAP itu tidak terbatas pada constraint device pada praktiknya. Selanjutnya juga ada COAP dengan MQTT. Nah, itu protokol mana yang lebih baik? Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Mulki. Oke, jadi di sini ada pengertiannya dari COAP. Pengertian dari COAP sendiri suatu web transfer protokol khusus untuk penggunaan dengan not yang terbatas dan jaringan dibatasi berdasarkan CLB tahun 2014. Lalu protokol transfer yang hemat daya, satu berada pada UDP yang bukan TCP, lalu kedua dari pilihan service knowledge. Boleh dilanjut? Nah, tujuannya ini dia sebagai pengganti HTTP dalam protokol pada layer aplikasi di dalam IoT atau Internet of Things. Baik, mungkin bisa saya lanjutkan. Nah, ini kita masuk kepada COAP dan HTTP. Nah, maksudnya apa? Kesamaannya apa sih dari COAP dan HTTP? Keduanya itu secara singkat adalah lightweight protocol, atau yang dimaksud dengan COAP itu biasanya digunakan sebagai pengganti dari HTTP pada layer aplikasi di dalam IoT. Kenapa? Karena ya keterbatasan memori dan lain sebagainya. Nah, ya, yang tidak dimiliki oleh HTTP adalah COAP menyediakan model interaksi request response antara aplikasi dan endpoint. Mungkin bisa selanjutnya. Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Iman. Jadi saya akan melanjutkan tipe-tipe pesan COAP. Jadi tipe pesan COAP itu ada 4. Yang pertama confirmable atau biasa disingkat CON, merupakan pesan yang berisi request dan memerlukan acknowledgement. Lalu yang kedua ada non-confirmable, itu disingkat NON, merupakan pesan yang digunakan berulang secara teratur tanpa memerlukan acknowledgement. Lalu yang ketiga itu ada acknowledgement sendiri, itu disingkat ACK, merupakan pesan yang berisi respons. Lalu ada reset, disingkat RST, merupakan pesan yang digunakan ketika pesan CON tidak diterima dengan benar atau terdapat konteks yang hilang. Baik, selanjutnya kita masuk kepada implementasi dari COAP sendiri. Nah, implementasinya itu, jadi COAP itu tidak hanya terbatas digunakan oleh perangkat tertentu, tetapi juga dia itu bisa digunakan antara mereka dan sistem yang lebih kuat seperti cloud, pusat rumah, ponsel cerdas. Nah, jadi COAP itu simple, bisa digunakan dari mana saja, dari nol untuk simple aplikasi. Nah, untuk aplikasi yang tidak desirable, nah selanjutnya ini kita mulai dengan constraint device, yang mana itu implementasinya itu digunakan untuk yang biasa ditulis oleh bahasa C. Nah, contohnya itu ada Erbium, libcoap, TinyDCLF, SNCP, MicroCoap, CanCoap, LaoBaroCoap, Mr. Coap, Wakama, JavaScript, Node. Nah, selanjutnya itu ada dari server side. Nah, server side ini apa? Server side itu biasanya diimplementasikan pada bahasa Java, C, C#, Erlang, Go, JavaScript itu spesifik Node.js, kemudian ada Python, Ruby, dan Rust. Dan selanjutnya ada juga yang diimplementasikan oleh pada browser base. Maksudnya apa?
Nah, ini ada contohnya Chopper. Nah, Chopper itu ekstensi dari Firefox yang mana gunanya adalah untuk memfungsikan secara direct atau secara langsung akses kepada COAP dari sumber COAP maksudnya kepada browser. Mungkin bisa next slide. Nah, selanjutnya juga COAP itu juga diimplementasikan pada beberapa aplikasi ya pada smartphone. Nah, itu contohnya di iOS, iOS. Nah, ini contohnya implementation yang biasa ditulis oleh Wojciech Kordylewski dengan Objective bahasa C. Nah, COAP Client and Server Libraries also economic space. Jadi COAP ini juga COAP ini client dan server itu tersedia pada bahasa Swift juga. Serta juga di Android. Di Android itu banyak sekali komponen-komponen Java yang bekerja out of the box pada Android. Nah, contohnya itu ada Californium dan COAP yang mana itu biasa digunakan pada Android device. Nah, selanjutnya ada commercial implementation. Nah, biasanya itu digunakan untuk mendapatkan informasi pada sumber tertutup, sumber komersial yang tertutup. Nah, contohnya itu ada ARM Embed, One Empower Interdigital, Devthings.io. Mungkin bisa dilanjut. Ya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara COAP dengan MQTT. Nah, keduanya ini merupakan protokol IT yang terpopuler di zaman sekarang. Nah, memangnya sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai COAP. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai MQTT sebelumnya untuk bisa membandingkannya. Jadi, MQTT merupakan kepanjangan dari Message Queue Telemetry Transport, di mana merupakan protokol langganan terbitkan yang memfasilitasi komunikasi one-to-many yang dimediasi oleh broker. Nah, klien itu dapat mempublikasikan pesan ke broker dan atau berlangganan broker untuk menerima pesan tertentu. Nah, jadi untuk penyebaran informasinya seperti ini. Jadi ada aktor yang namanya klien, juga ada yang namanya broker, di mana di sini antara klien dan broker mereka dapat melakukan publish dan subscribe seperti itu. Nah, untuk itu kami membandingkannya dengan beberapa fitur di mana nanti akan jelas terlihat perbedaannya. Jadi misal untuk berdasarkan base protokolnya itu MQTT itu terdiri atas TCP sedangkan COAP berdasarkan UDP. Kemudian model yang digunakan untuk komunikasi itu MQTT merupakan publish subscribe. Kemudian untuk COAP merupakan request response atau publish subscribe. Kemudian untuk communication node-nya itu untuk MQTT itu many to many, sedangkan untuk COAP itu one-to-one. Nah, kemudian untuk power consumption, itu MQTT lebih tinggi dari COAP. Kemudian untuk RESTful-nya, itu MQTT itu tidak memiliki RESTful. Kemudian untuk COAP memiliki. Nah, lalu untuk nomor pesan yang digunakan, itu MQTT 16, COAP 4. Untuk header size-nya itu MQTT lebih kecil 2 bytes, kemudian COAP 4 bytes. Kemudian untuk messaging-nya itu tadi untuk MQTT itu asinkronus. Kalau sebentar. Kalau MQTT itu asinkronus, kalau COAP itu asinkronus juga bisa sinkronus. Kalau reliability-nya itu untuk MQTT itu ada 3 quality of service levels-nya. Yang pertama itu level 0, delivery not guaranteed. Nomor 1, delivery confirmation. Kemudian yang kedua adalah delivery double confirmation. Kemudian yang ketiga adalah confirmable message, non-confirmable message, acknowledgement, sama retransmission. Kemudian untuk implementasinya, itu kalau MQTT itu gampang untuk diimplementasikan, tapi sulit untuk ditambahkan ekstensi dari luar. Sedangkan untuk COAP itu lebih sedikit libraries dan support yang dimunculkan atau yang bisa digunakan. Kemudian untuk security-nya, MQTT itu tidak di-define, tapi bisa menggunakan TLS or SSL. Sedangkan untuk COAP itu dia disediakan TLS atau IPsec. Nah, untuk lain-lainnya itu di mana MQTT ini fokusnya itu untuk connection dengan remote location,
dan no error handling. Sedangkan untuk COAP itu dia lebih low overheat, low latency, sama dia fokus pada NAT issues. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.